Baca bareng lagi kita di Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Nah, kemarin kalian udah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya, semoga sih ya kalian bisa mengamalkan gitu ya, mengamalkan dan mengaplikasikan Pancasila sebagai dasar negara itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, sekarang kita akan pelajarin lagi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalian pasti kan memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam lingkungan sekolah maupun sehari-hari. Jadi punya kayak prinsip-prinsip gitu loh, kayak nilai-nilai itu kalian tuh orangnya yang seperti apa gitu. Jadi kalian melakukan kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip yang kalian pegang teguh. Contoh, kalau kalian menghargai waktu, maka kalian datang ke suatu tempat atau janji itu ya tepat waktu. Sekalipun nggak datang atau telat itu ada konfirmasinya, ya entar minta maaf dan sebagainya. Karena kalian apa? Karena nilai kalian itu, prinsip kalian menghargai waktu. Nah, gitu ya. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup. Nah, kalau misalkan tadi tuh tentang proses tentang menghargai waktu, proses belajarnya bahwa misalkan kamu pernah dengar waktu itu adalah pedang gitu, atau time is money, itu proses belajarnya tuh informasinya seperti itu. Pengalamannya ya kalian oh iya ya, kalau misalkan saya tepat waktu orang tuh akan percaya sama saya gitu ya. Kalau misalkan saya tepat waktu dan disiplin, saya bisa memaksimalkan waktu yang saya punya gitu. Itu pengalaman itu yang kamu akhirnya karena ada proses belajar dan pengalamannya kalian bisa jalanin itu sampai saat ini gitu ya. Nah, lalu nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Jadi kalian langsung terbentuk tuh bahwa ya tepat waktu atau menghargai waktu itu penting. Jadi gitu tuh. Jadi pas kalian nganggap itu penting, kalian tuh udah ngalamin itu, udah proses belajar udah ada, pengalaman yang kalian alami tentang menghargai waktu itu udah ada gitu ya. Jadi kalian anggap itu penting. Nah, sama halnya dengan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila dari bangsa Indonesia adalah merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang menjadi pandangan hidup gitu ya. Jadi proses yang panjang ya, kebiasaan-kebiasaan atau pengalaman-pengalaman hidup bangsa Indonesia yang sudah panjang terjadi di dalam waktu yang sangat lama gitu ya, dikristalisasi. Kristalisasi itu diapain ya? Kristalisasi ya. Ini kenapa pakai bahasa-bahasa kimia sih gitu. Kristalisasi itu kayak apain ya? Pokoknya ini banyak nih digabungin gitu, dipadatkan gitu ya. Mungkin kayak gitu kristalisasi gitu ya. Nah, pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Makin susah lagi tuh kata-katanya. Pahamnya aja udah pahami. Artinya Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, karena si Pancasila ini ada kesimpulan tadi dari proses belajar dan pengalaman hidup sebagai pandangan hidup, maka dia menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Di materi sebelumnya, Soekarno itu menyebutkan Pancasila sebagai Weltanschauung yang berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari kata Welt yang berarti dunia dan Anschauung yang berarti pandangan atau persepsi. Pandangan atau persepsi. Weltanschauung dapat dimaknai sebagai sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani kehidupan. Pancasila merupakan 5 nilai filosofis. Filosofis apalagi Pak Apip? Filosofis itu kayak sesuatu yang mendasar gitu kali ya, yang mengakar dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Wah, jadi Pancasila tuh 5 filosofis yang gimana caranya tuh kita memandang dunia gitu ya. Sejak dahulu bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dan kehidupan dengan menggunakan nilai-nilai filosofis Pancasila. Jadi Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Kok diulang-ulang terus ya kalimatnya?
Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, seluruh nilai Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh bangsa Indonesia melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada foto ibu-ibu pakai masker sama anaknya digendong dua. Ini banget ya. Challenging banget ya, menantang banget kehidupannya ini ibu-ibu ini. Dir ojol, sopir taksi, petugas kebersihan. Ini kayaknya waktu zaman Covid ya. Nah, ini solidaritas nih, kayak apa namanya? Bagi-bagi makanan gitu ya, kayak Jumat Berkah. Siapa yang pernah ngeluar Jumat Berkah di masjid? Ini mohon maaf nih, dong Pak, gatel banget ya. Nilai ketuhanan mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Kita bangsa religius banget, guys. Pejabat kita aja nih kalau mau menjabat tuh disumpah pakai kitab sucinya masing-masing. Walaupun ada oknum ya, ada oknum yang udah disumpah gitu ya, pengen kita sumpahin gitu. Oknum gitu. Nilai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terinternalisasi dalam diri dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, maka kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat kita, gitu ya. Jadi apapun dikaitkan dengan agama, gitu. Ya kayak tadi, nih negara pengen melantik pejabat, disumpah pejabatnya sesuai dengan kitab sucinya masing-masing, gitu ya. Karena apa? Karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas. Jadi walaupun negara nanti tidak bisa menghukum dengan beberapa faktor, misalkan ada terkendala apalah karena memang dia nggak ketahuan atau bagaimana, dia punya tanggung jawab moral terhadap Tuhannya masing-masing, gitu. Jadi bukan hanya negara yang mengikat dengan hukum, tapi agamanya mengikat juga dengan tuntutan gitu ya, dan tuntunan dari agamanya masing-masing, gitu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat manusia. Yalah, kita sangat menghargai ya. Sebelum ada dulu rasis gitu ya, sekarang ada rasis tuh. Ini Indonesia mah nggak terlalu gitu ya, rasis mah ya. Kayak sekarang aja nih mulai mencuat, akhirnya orang-orang jadi mulai rasis gitu. Nilai kemanusiaan bangsa Indonesia terungkap dalam bantuannya kepada negara sahabat yang tertimpa musibah bencana alam. Ini kita mau terdepan, negara paling dermawan, guys. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Betul, hal ini tegaskan disebut dalam pembukaan UUD yang pertama nih ya, pembukaan UUD. Bahwa semuanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi di belahan dunia lain masih banyak ya peperangan, penjajahan. Kita dijajah nggak sih, guys? Enggak ya. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Nah, kita suka banget persatuan ya. Tidak boleh terpecah belah. Nggak boleh tuh tawuran tuh menyalahi nilai persatuan nih, yang tawuran gini nih. Nah, pada titik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta tuh 22 Juni 1945. Terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Para pemimpin massa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah bentuk atau bukti juga, contoh konkret bahwa bangsa kita ini mementingkan persatuan daripada ego masing-masing, ego mayoritas, gitu ya. Daripada nanti banyak yang terpecah belah, ya udahlah kita ganti saja ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu dulu. Kalau sekarang, sangat menjunjung tinggi nilai persatuan lah. Walaupun banyak ya kasus-kasus ya yang ingin memisahkan diri gitu ya. Dan ini kasusnya, konfliknya cukup inilah complicated gitu ya. Terutama yang di daerah
agak-agak jauh timur sana gitu ya. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan berbangsa. Nilai permusyawaratan menjadi bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik dengan cara-cara yang sopan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Untuk yang nilai permusyawaratan ini komennya gimana ya? Nanti kita komen di kelas aja ya, soalnya di upload. Nanti kita komen di kelas, kita sesuaikan materinya ya kan. Hal ini ditegaskan dalam UUD, kemerdekaan berserikat dan berkumpul meluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagian ditekan dengan undang-undang. Nanti kita bahas ini. Ini sensitif sekali nih. Nilai keadilan sosial menjadi bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan bergemar berbagi. Mereka hidup rukun dalam tradisi gotong royong. Gotong royong. Gotong royong nanti akan saya bahas di kelas nih. Panjang lebar gotong royong nih. Wah. Nanti ada kaitan-kaitannya dengan ideologi-ideologi dunia. Nah, membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Ya orang Indonesia tuh kalau nggak bisa banget tuh ngeliat orang susah tuh nggak bisa banget orang Indonesia tuh. Bawaannya pengen bantu aja gitu ya. Kalau nggak ada yang susah kita bikin susah dulu kali ya. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa. Distribusi. Aduh. Adil ya, adil. Kalian bisa mempraktikkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga. Masih punya keluarga gitu ya. Nanti mah kalau udah dewasa mah susah kamu. Mumpung masih punya ayah dan bunda sekarang gitu ya. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan keluarga. Kira-kira apa sih yang bisa diwujudkan ya? Nah, di sini misalnya memilih hidup sederhana meski secara kemampuan materi keluarga kalian sebetulnya mampu untuk menampilkan standar hidup mewah. Ini banyaknya yang anak-anak sultan ya. Jangan mentang-mentang punya duit banyak tiap hari McD. Apalagi ya? Hoka-hoka. Wah, banyak lah. Jangan gitu, sederhana aja, bawa bekal dari rumah gitu ya. Walaupun bisa setiap hari kayak gitu ya, walaupun bisa. Kalian dan anggota keluarga memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada kebanyaknya harta, melainkan pada kebermanfaatan bagi sesama. Jadi harta yang kalian punya tuh kira-kira bermanfaat nggak buat diri kamu dan juga orang lain gitu. Cara pandang hidup sederhana dalam keluarga akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Nah ini setuju. Jadi kalau misalkan sederhana itu nggak bikin apa ya, kecemburuan sosial juga tidak akan muncul gitu ya. Soalnya kita nggak pamer gitu. Tapi apa-apa sekarang pamer guys. Dikit-dikit cekrek gitu ya. Punya apa dikit cekrek. Aduh. Insya Allah tabarakallah gitu ya. Aduh, ya walaupun itu bentuk rasa syukur ya kadang-kadang tuh digituin, cuman ya orang lain juga ngelihat gitu ya. Orang lain juga ngelihat. Nanti kita bahas di kelas lah yang kayak gini-gini. Nah, lanjutnya ini kita lihat aja. Pengamal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Nah, bisa dilakukan dengan mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, misalnya kalian bisa membantu teman kalian yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Kalian tidak boleh merasa diri lebih pintar dari teman kalian tersebut. Nah ini setuju banget ya. Dulu tuh saya kalau misalkan ini saya ajarin teman saya sampai bisa. Kalau nggak bisa saya kasih contek aja, capek saya ngajarin. Nggak ya. Jadi harus diajarin. Belajar paling enak yang ngajar. Jadi gampang banget nyerap ilmu. Jadi sebanyak apapun kalian ngajarin teman kamu tuh nggak bakal habis tuh. Bahkan sampai nempel terus. Jadi ajarin aja. Ibarat kamu kalau ngajarin teman kamu yang nggak bisa, itu kamu kayak latihan, mengulang kembali materi yang kamu ingat. Ya, nggak bakal ini deh, nggak bakal habis ilmu kamu. Bahkan sampai ngelekat banget gitu di dalam otak dan pikiran. Kalian harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setuju. Setiap orang tuh ibarat pohon ya, matangnya beda-beda. Ada yang pintar duluan, ada yang nanti pintarnya belakangan gitu ya. Ada yang kuat duluan, ada yang nanti kuatnya belakangan gitu. Jika ada teman kalian yang kesulitan mengikuti pembelajaran matematika, bisa jadi dia memiliki kelebihan pada mata pelajaran lainnya, PKN misalkan gitu ya. Bisa jadi dia unggul dalam mata pelajaran bahasa, karena itu
sikap yang perlu dikembangkan adalah kolaborasi. Nah, setuju, harus berkolaborasi, guys. Sekarang tuh zamannya kolaborasi, bukannya berkompetisi, wes. Sekarang kolaborasi bukan kompetisi. Melengkapi sehingga kalian bisa meraih prestasi pada bidang keunggulan kalian masing-masing gitu. Mana nih? Nah, ini contohnya tuh ya. Ini lagi belajar IPA. Wah, yang ini main game nih. Enggak, ini main game apa nih? FF apa enggak ya, dia lagi ngapain ini, dia nggak kelihatan nih. Intinya mereka sedang bekerja sama. Ada yang kerja, ada yang sama-sama. Enggak ya, ini mereka kerja sama beneran ini. Lagi praktek kimia kayaknya nih. Cuman ini yang megang HP FF ini, makanya lagi top up diamond ya. Coba kasih tahu ya, nih tolong nih. Ini tahun 2022 nih. Fotonya diambil. Jadi bisa kalian praktekkan berkolaborasi, intinya berkolaborasi. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Nah, implementasinya setiap anggota masyarakat diupayakan memiliki cara pandang hidup yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Wah, ini tugas berat, guys, tugas berat. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari diri kamu. Kehidupan individualistis tuh apa kata gue gitu ya, hidup gue gitu ya, pokoknya itu tuh individualistis tuh, maunya sendiri dalam masyarakat bukanlah cerminan pandangan hidup bangsa, bukan itu. Sejak dahulu bangsa Indonesia hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita bisa dengan mudah menemukan pandangan hidup ini dalam tradisi berkembang di masyarakat. Misalnya ketika ada yang meninggal gitu ya, seorang warga ini akan berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa, menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Benar banget. Bahkan sampai ada yang ikut nguburin, gali kuburan, angkat jenazahnya gitu ya. Demikian pula ketika ada warga yang melangsungkan pesta pernikahan, warga lain dengan sekolah ikut membantu mempersiapkan acara agar berjalan dengan baik. Semua itu berjalan secara alami. Nah, ini masih nih di desa-desa nih, nggak tahu kalau di kota-kota ya. Biasanya udah pakai WO, wedding organizer. Ini merupakan contoh nyata perilaku dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bergotong royong. Kayaknya sampai situ aja kali ya. Oke, sampai situ saja. Mudah-mudahan materi kita bisa kita baca lagi nanti ya. Dipahami, diamalkan tentunya, diamalkan. Ini kok rambutnya gini. Oke, terima kasih guys. Nanti kita baca bareng lagi.